itu biasa menyampaikan, ya komelo ki macueri tase dia tahu, kita harus tahu latar belakang dari orang itu. Niga sebenarnya ya rotau melo ya cueri, karena ya kotofu saya cueri na pacue toki mancaji fusa. Makanya saya ingin membahas sedikit tentang Utsman bin Affan. Apalagi sekarang, saya mohon maaf, ada kelompok Islam itu kadang-kadang menjelek-jelekkan sahabat. Bahkan dia menjelek-jelekkan penguluta Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Bahkan ada buku itu dia menulis LA, Utsman bin Affan LA, laknatullah alaihi. Nauzubillah. Makanya kau melebihkan ke hadir, siapa sebenarnya Utsman bin Affan itu? Utsman bin Affan ini manituna Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki keempat yang masuk Islam setelah pengulutta Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Said bin Haritha, kemudian Utsman bin Affan. Itu laki-laki keempat yang masuk Islam. Dan dia adalah menantu dari Rasulullah. Yang lebih istimewa, dua anaknya Nabi tanaku bene Utsman bin Affan, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Makanya dia bergelar Sunnurain, pemilik dua cahaya. Kalau kita dengarkan ini biasa-biasa, tapi kalau kita menganalisa itu Zunnurain ini luar biasa. Pura Kajajian pada masa Imam Abu Hanifah di Kufah di Irak, engkase tahu menjelek-jelekkan Utsman bin Affan. Bahkan dia sampai mengatakan sebenarnya Utsman itu Yahudi yang menyembunyikan Yahudinya dalam keislaman. Betul nasallanna hanya kufur, pembungkus, sebenarnya dia Yahudi. Itu yang dikatakan orang itu. Imam Abu Hanifah macai najokai rotawe kibolana. Waktu nalattu kibolana ya rotawe makare panguluta Imam Abu Hanifah. Engka kalattu ko bolata. Sebenarnya engka si dikalolo magarta sogi matandria batirenna, jabatannya tinggi, melo ikianata, adanya perempuan melo kanata. Cuma satu kekurangannya laki-laki itu, dia seorang Yahudi. Maka dia ratawe ilatuki ki panguluta Imam Abu Hanifah ide melo. Namo maga gana, namo maga sogi, namo maga tandrina jabatan nak batirenna. Saya tidak mau kalau dia Yahudi. Kadi Imam Abu Hanifah magi na deta melo. Nagagan na mega matandri jabatanna, makasi jama-jamana, makasi ngabatirna. May na deta melo. Macet ya rotawe Imam Abu Hanifah barak muasang ya gagam itu difikiriki, jabatan mi ba ufikiriki. Dek memang nau pasingan ke anakku menikahkan dengan Yahudi apapun yang dimiliki. Maka Imam Abu Hanifah naidi aja tuliweng kali ngacarita maka dayaro Utsman bin Affan seorang Yahudi yang menyembunyikan Yahudinya dalam keislamannya. Taistamuga ya Utsman bin Affan manitunna surona fungala ta'ala. Beliau yang bergelar Zunnurain, pemilik dua cahaya, memperistri dua putri Rasulullah, dan dua-duanya diperistri ketika sudah ada Islam. Kira-kira melok garo Nabi tak pasiale anaknya dengan Yahudi. Apalagi Nabi Muhammad itu bertindak, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya, perbuatannya dibawa bimbingan wahyu dari Allah. Jadi komakadaki Utsman Yahudi sebenarnya bukan cuma Utsman yang kamu hina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kamu hina.
baru sadar ya rotawe, maka dia menghina Utsman. Bukan hanya sebenarnya saya menghina pribadinya, tapi secara langsung saya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tolok tarime weka dua mana mancaji mana itu kalau orangnya tidak baik. Bahkan Nabi menjamin Utsman ya dijamin masuk surga. Nabi itu yang menjamin dia masuk surga. Kalau kamu menghina, menjelek-jelekkan mereka, sesungguhnya menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu melebihkan ke hadir. Kalau kita baca orang-orang yang menjelek-jelekkan begitu, itulah yang sebenarnya ya secara tidak sadar dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Utsman bin Affan, sekilas saya sampaikan tentang Utsman. Yang saya ingin sampaikan di sini beberapa pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, Utsman bin Affan mengatakan puncak dari keimanan ketika kamu sudah merasakan selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat. Kalau orang sudah selalu merasa di hadapan Allah, pasti segala tingkah lakunya terjaga, sifat-sifatnya terjaga dan seterusnya. Sedangkan pengulut ta'ali ya kalau imas sempaja na jokam mala jenni mata rumana mawia arufana ngagi na mawia arufana, maka demi tahu kak papena diku saya akan menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam. Kalau Utsman mengatakan seandainya kamu bisa capai itu, selalu merasa di hadapan Allah, maka itulah puncak keimananmu. Bukan hanya mengatakan, tapi perasaanmu, perbuatanmu sudah mampu yang seperti itu. Jangankan untuk sampai ke situ, di bawahnya itu ada level yang disebut muraqabah. Ini sebelum sampai ke situ kita dulu mendekati di sini muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, diawasi. Ya kalau itu merasa diawasi oleh Allah, minimal dia harus yakin pada 3 asmaul husna. Yang pertama, Allah alimun, maha mengetahui. Ya roh Allah Ta'ala ni semana makhlukna. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah itu mengetahui seluruh makhluknya. Jumlana kasi'e kota si'e, jumlana kasi'e kota nangi. Na isapong Allah Ta'ala. Siaga daw madan dalam satu waktu Allah tahu berapa makhluk-makhluk yang kecil, yang lahir, yang meninggal Allah tahu. Alimun, Allah maha mengetahui segalanya. Degaga malin rufu kifat disengan nafung Allah Ta'ala. Itu alimun, Allah maha mengetahui. Yang kedua, Allah Ta'ala sami'un, Allah maha mendengar. Setilino sama-sama melo dua dengan bahasa yang berbeda, dengan permintaan doa yang berbeda, tapi Allah mendengarkan dengan jelas semua doa-doa mereka. Allah maha mendengar. Itu Allah mengetahui semuanya. Basirun, Allah maha melihat. Namo kolalena dasar laut yang paling dalam, kolalena batu bolonge bere-bore bolo bicu, Allah tahu, Allah melihatnya. Samiun, Allah maha melihat. Umat di bola yewehe fegani lolau. Ya. Fegani lolau. Na tolak boleh ki pengawasan na fung Allah Ta'ala dengan ilmunya Allah, dengan penglihatannya Allah, dengan pendengarannya Allah, Allah tahu semuanya. Ditambah lagi kita harus yakin berimannya kita kepada malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan selalu mengawasi kita, rakib dan atid. Kenapa ada rakib atid? Sebenarnya rakib atid itu supaya jadi saksi nanti di hari kemudian.
Allah tahu, naisap pun Allah Ta'ala, naitaki pun Allah Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah. Tapi ada rakib dan ati ko pengadilan na pun Allah Ta'ala matu. Demule mengingkari apa yang kamu lakukan. Catatannya ada, rekamannya ada. Rakib atid ada. Apalagi yang menjadi saksi nanti di hari kemudian. Anggota tubuh kita. Ya. Anggota tubuh kita yang melakukan itu yang menjadi saksi. Beda menjadi saksi makhluk na pun Allah Ta'ala, dinding pun bisa menjadi saksi. Makanya kong kata maka dawai ala letak muak ko lalana kamara yare ga sifat dua muaki ko kamara sifat dua ki, tapi dinding pun bisa menjadi saksi. Anggota tubuhmu akan bicara nanti di hari kemudian. Rakib atid akan mencatatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, mengetahui apa yang kamu lakukan. Kamu mau kemana? Orang beriman itu tidak pernah merasa dirinya tanpa pengawasan. Ya, ini yang harus ada dalam diri kita. Nah, setelah itu kita bisa naik pada puncaknya nanti, terakhir selalu merasa di hadapan Allah. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi itulah orang beriman itu melebihkan kehadiran. Kita harus merasakan dimanapun saya berada, tidak ada tempat yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya selalu berada di hadapan Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, untuk melebihkan kehadir, puncaknya amal. Tadi puncaknya iman. Sekarang puncaknya amal nasa panguluta Utsman bin Affan adalah salat. Jadi puncak amal itu adalah salatmu. Makanya itu yang pertama diperiksa nanti di hari kemudian. Yang pertama dihisap di hari kemudian salatmu. Sampai jamu joro iparesta, puncak amal adalah salat. Makanya makanya panguluta Utsman, ya kalau kau macueri wisi dia tahu, mau kau ikuti seseorang, mau jadikan panutan seseorang, maka lihat salatnya. Kalau salatnya baik, ikuti, ya jadikan panutan orang itu. Tapi kalau salatnya tidak beres, tinggalkan orang itu. Itu pesan panguluta Utsman bin Affan. Jadi itu mata poi bisa dijadikan ukuran ini salat. Kalau mau ikuti orang, itu sampajana jolo. Tangga-tangga sampajana. Ya aku nama dia sampajana, tinggalkan itu. Sehebat apapun orang itu, sebenarnya dia tidak meninggalkan satu yang paling utama, adalah salatnya. Pada ni nasangi guru tak fangaji sada ke Haji Muhammad As'ad. Na mojo ka kolebo na waye lutu ki palawangan na Allah noro barewi aku dina sempajang ajak maciri. Itu yang dikatakan, ajak maciri. Makanya ada orang pernah cerita kepada saya, na sejago yang nais sengalina waktu na melo mati. Bahkan dia sampaikan sekian makwe matu kalau kak mati we kue mulam meka nais waktu na melo mati. Tapi saya tanya, mas sempajang muga maka dia sempajang maka daka desan yang masih itu tanya nafam masih itu masa ni salina lo mati nampak di nasampanya itu tanya nafam masih itu. Jadi kita tidak usah bangga dengan orang-orang seperti itu. Biasa tay kong kami lo yelo doang pak boting ya anak nampak biasa nasapar papa karawa, tapi dia nasampajang. Tidak usah bangga dengan orang itu, dia nasampajang. Nah surah nak namelo dua sapa ke jefa sampajangi. Yang salah itu pasal na panguluta Utsman bin Affan, kalau dia tidak salah tinggalkan itu. Ya, dia jauh dari rahmat Allah. Makanya itu Quraisy Shihab, saya dengarkan ceramahnya Quraisy Shihab. Agan aku Bapak Quraisy Shihab, jangan sampai ada satu waktu kamu tinggalkan tercatat sebagai orang yang tidak salat.
Jadi pesannya kepada kita semua, jangan sampai idik selenge idik to mata pae ada satu waktu terlewati tertulis sebagai orang yang tidak salat. Jangan sampai seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ya Allah Ta'ala sama sekali tidak mengharapkan kamu tercatat orang yang tidak salat. Apa buktinya? Wong Allah Ta'ala maka de kode mulai tetonge masam paja tudano umaresta ni tetoko de mulai tetonge ya kode mulai tudange na liwu ko ya koleu ko tidak bisa dengan gerakan, cukup dengan matamu. Kalau matamu sudah tidak bisa, dalam hatimu jangan tercatat orang yang tidak salat. Kalau kamu dalam perjalanan jauh tiba-tiba mungkin maresa koma sempajang satu waktu itu, maka niatkan kamu akan menjamak di waktu yang lain itu, di duhur misalnya ke asar, niatkan menjamak di situ supaya tidak tercatat sebagai orang yang tidak salat. Iya.